Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma barik lana fi a'malina wa wadifatina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asal bima'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, yang hadir pada kesempatan ngaso pada sore hari ini, alhamdulillah dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu yang sangat kita perlukan terutama dalam menghadapi kehidupan setelah dunia ini. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi pembacaan kitab Syarah Nasaihul Ibad, yang syarah dari kitab Al-Munabbihat karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian disyarah menjadi kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani. Kita akan membaca nasihat-nasihat yang berisi 4 poin Ar-Rubai. Kalau yang dulu sempat belajar sorof, itu ada fi'il sulasi, fi'il rubai, fi'il humasi, fi'il sudasi. Ini istilah yang juga dipakai dalam kitab Nasaihul Ibad Ar-Rubai. Dan kita akan membaca pada makalah yang ke-7. Jadi Al-Maqalah As-Sabi'ah. Ini yang kita teks aslinya. Ini merupakan ungkapan yang dinisbatkan kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, al-bukhuru al-hawa bahrudz dzunubi wan nafsu bahrus syahawati wal mautu bahrul a'mari wal qabru bahrun nadamati. Ini teks dalam kitab Al-Munabbihat. Kemudian dalam syarah Nasaihul Ibad, wal maqalatus sabi'atu, makalah yang ke-7, nasihat, petuah, pitutur yang ke-7. Qala Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu. Jadi dinisbatkan kepada sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan al-buhuru ay al-muttasi'atul jami'ah. Al-buhur artinya laut, kalau bahasa translate kita laut. Ya, kemudian oleh Syekh Nawawi diterjemahkan dengan al-muttasi'ah al-jami'ah, sesuatu yang luas. Al-muttasi'ah al-jami'ah yang bisa menampung semuanya. Jadi tempat yang luas yang menampung al-jami'ah, tidak ada yang tersisa. Ini bisa kita nanti eksplor maknanya dalam berbagai macam pendekatan dari kata bahar laut. Jadi
dari sisi keluasan ya, begitu orang memandang laut, maka dia akan bisa memandang jarak yang tanpa batas. Dan laut juga punya dinamika. Jadi apapun yang masuk ke laut, itu kan, nanti apapun bentuknya, begitu laut tidak akan pernah berubah. Bahkan itu ya, bangkai dan segala macam tidak akan pernah membuat laut menjadi najis. Dan laut tetap terjaga kejernihan airnya. Meskipun yang datang itu berbagai macam sampah dan sebagainya, dengan gelombang laut, dengan arus laut dan gerakan laut yang tidak pernah diam, itu bisa mengubah berbagai macam limbah dan sebagainya. Begitu nanti yang dihasilkan oleh laut, insya Allah semuanya berguna. Kalau dalam cerita hadis Nabi ada tentang laut, at-tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Laut ini airnya suci, mensucikan meskipun rasanya asin. Dan bahkan hewan laut yang mati pun itu halal. Hewan laut ya. Jadi ikan dan sebagainya. Jadi ini silakan nanti dimaknai kita mau eksplor tentang laut ini dengan seperti apa. Tapi kalau Syekh Nawawi memberikan penjelasan dua kata, ay al-muttasi'ah, sesuatu yang luas untuk semuanya. Jadi kalau orang di darat itu sempit, ya ke laut lah. Dia akan terasa luas. Jadi makanya kadang-kadang orang yang suka membuat umpatan ya, buang aja ke laut ya, mungkin dianggap di darat itu sudah bikin polusi, di darat bikin sumpek. Itu ke laut insya Allah luas, al-muttasi'ah, jadi menampung apa saja ya, meskipun nanti dalam pendekatan ilmu lingkungan, jadi tidak boleh juga mencemari laut dengan membuang limbah sembarangan. Oke ya, jadi al-jami'ah yang menampung semuanya. Nah, Umar mengatakan ada al-bukhuru arba'atun. Laut itu ada 4 macam, minal anwa. 4 macam laut yang menurut Umar radhiyallahu anhu. Sebab kalau laut yang ada di dekat Jazirah Arab kan paling dekat ke Makkah, Madinah itu ya laut Laut Merah ya. Nanti kalau yang sebelah sana itu kan Teluk Persia, yang di atas lagi Mediterania itu. Ada 4 laut, 4 macam. Lalu diterangkan al-hawa, hawa nafsu, kecenderungan. Al-hawa adalah bahrul dzunubi, adalah lautannya dosa. Jadi ini dijelaskan mailanun nafsi ila syahawatiha min ghairi talabis syar'i jami'un lidzunub. Diterangkan Syekh Nawawi, mailanun nafsi, kecenderungan nafsu, kecenderungan hati, ila syahawatiha, kepada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang menggodanya, sesuatu yang mempesonanya, ya kan? Min ghairi talabis syar'i, tanpa ada perintah agama. Jadi kecenderungan hati pada sesuatu yang menyenangkan tanpa ada perintah agama, baik dalam bentuk arahan, dalam bentuk ajaran agama. Jadi murni bahwa ini adalah subjektivitas kesenangan seseorang. Jadi tanpa ada tuntunan agama. Maka alangkah indahnya yang Nabi sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Itu menarik itu kan. Jadi tidak sempurna iman seseorang sehingga hawahu, kecenderungannya itu
tabaan lima, mengikuti apa yang aku bawakan. Itu ketika orang seleranya sudah selera Nabi ya, itu ada levelnya ya, mengikuti Nabi sampai seleranya Nabi. Ini terkadang ini selera Nabi orang suka pilih-pilih itu. Sesungguhnya ini selera Nabi atau selera nafsu yang mengatasnamakan Nabi. Itu agak mirip-mirip, agak tipis-tipis juga. Jadi kalau yang Nabi katakan seleranya mengikuti ajaran yang aku bawakan. Jadi, ini salah satu indikator kesempurnaan iman. Nah kalau dalam keseharian kita kan sesungguhnya ya ada kecenderungan nafsu yang lepas dari agama. Lepas dari agama. Ya beruntunglah orang yang kecenderungan nafsunya itu mendapatkan pembenaran dari agama. Dan tolak syar'i. Nah, kalau tidak ada tolak syar'i, nggak ada perintah agama, lalu nafsu memberi kecenderungan ke sana, maka itu jami'un lidunub. Itu akan bisa menjadi penampungan dosa. Jadi yang menghimpun dosa itu. Jadi kecenderungan nafsu yang sampai pada melanggar agama. Ini yang akan menjadi jami'un lidunub. Jadi yang al-hawa bahru. Nah, saya kalau sering mencontohkan kalau dalam bagaimana bahaya al-hawa. Bahaya al-hawa, kecenderungan nafsu tadi tanpa ada tuntunan agama. Jadi, nafsu tanpa tuntunan akal saja itu sudah bahaya. Apalagi tanpa tuntunan agama. Misalnya contoh yang mudah adalah nafsu makan. Nafsu makan. Nafsu makan itu ketika dibiarkan tanpa ada bimbingan akal, bimbingan ilmu, jadi tanpa bimbingan agama, itu sudah gak karu-karuan itu. Akhirnya yang terjadi tidak berhenti makan padahal sudah kenyang karena lihat makanannya enak, atau nggak mau makan padahal sudah lapar karena makanannya gak enak. Maka ini yang nanti akan mengakibatkan ya paling cepat ke rumah sakit. Orang yang nggak berhenti makan padahal sudah kenyang, akhirnya terjadi banyak timbunan. Ada timbunan lemak, ada timbunan kolesterol, timbunan gula, dan sebagainya. Itu misalnya kan, nanti begitu sampai di rumah sakit, nafsunya dikendalikan oleh ilmu, oleh akal. Sehingga di rumah sakit diajarkan cara makan yang berilmu. Ya makan obat, harganya itu kan. Jadi ini kalau di dalam ungkapan Umar yang disyarah oleh Syekh Nawawi bahwa kecenderungan nafsu yang tidak ada perintah agama di sana itu akan bisa menjadi pengumpul dosa. Nah, silakan nanti dibuktikanlah. Jadi dalam keseharian kita, jadi hidup tanpa agama, yang ada hanya selera, suka dan tidak suka, ini jadinya akan jadi menghimpun dosa. Oke, kemudian yang kedua, wan nafsu bahrus syahawat, an-nafsul ammarah. Jadi nafsu yang memerintahkan, ya kalau dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Di awal juz 13 dia dalam kisah di surah Yusuf. Jadi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi di yang disebut an-nafsu ada an-nafsul ammarah. Wa hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah. Yaitu nafsu yang tamilu, yang condong, yang cenderung ilat tabiatil badaniyah, kepada hal-hal yang bersifat fisik. Jadi fisik, misalnya mulai dari
Ada fisik mata. Nah, tapi nanti fungsinya kan pada melihatnya, bukan pada bola mata. Ada telinga, tapi nanti yang berguna adalah daya dengarnya. Nah, ini kan, ini kalau tobiah badaniyah tuh misalnya ya, kalau dari dalam kehidupan misalnya muda-mudi ya, cantik dan ganteng, itu kan yang dilihat pada sisi tampilan fisiknya. Jadi bukan pada nilai isi, itu bukan pada situ. Ini diterangkannya Syekh Nawawi menerangkannya begitu. Jadi nafsul ammaroh itu adalah allati tamil tabiatil badaniyah. Jadi yang kecenderungnya kepada sifat-sifat fisik. Sifat-sifat fisik. Jadi, ketertarikannya pada sifat materialis kalau diperluas. Jadi pada materi. Watak muru bil ladzat, dan menyuruh kepada yang lezat-lezat, yang enak-enak. Jadi kalau nggak enak ya nggak mau. Padahal kan terkadang yang tidak enak itu justru bermanfaat. Yang dalam surah Al-Baqarah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dari surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi ini tentang kelemahan nafsu ya, kelemahan nafsu. Bisa jadi yang menyenangkan itu justru yang membahayakan, dan sebaliknya yang tidak menyenangkan justru yang berguna. Dan itu juga dalam contoh kehidupan sehari-hari banyak banget. Orang belajar itu tidak menyenangkan, orang minum obat itu tidak menyenangkan, tapi itu bermanfaat. Nah kalau hidup itu hanya ta'muru bil ladzat, hanya yang enak-enak saja. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, ini kata penjelasan Syekh Nawawi. Nah, ini an-nafsu, ini bahru syahwat, jadi nafsu yang menyuruh bil ladzat, jami'atun li harakatin nafsi. Jadi li harakatin nafsi ini yang mengumpulkan, yang menghimpun gerakan-gerakan hati. Wa man ba'ul ahlakid dami, nafsu amarah bisu, yang maunya materi dan kesenangan-kesenangan yang enak-enak saja itu, ini akan menggerakkan menjadi energi jiwa yang ujung-ujungnya fahiyah, maka itu harokatun nafsi itu ma'was syurur, menjadi tempat pulangnya keburukan, jadi tempat kumpulnya keburukan. Waman ba'ul akhlak, dan menjadi sumber akhlak ad-damimah yang tercela. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang kalau di dalam kehidupan sekarang itu ya, paham hedonis, paham segala macam itu, yang maunya enak-enak saja, permisif, ini akan menjadi, kalau di penjelasan Syekh Nawawi, ini menjadi penghimpun keburukan dan sumber akhlak tercela. Ini fase kedua. Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mari. Wal mautu, kematian adalah lautannya umur, birroi ay al mautu, kematian, jami'un, yang menghimpun, lil a'mar, bagi umur manusia. Jami'un lil a'mar. Wa fi nuskhatin, dalam buku yang dalam tulisan lain, bahrul a'mali bilami, bahwa kematian itu adalah bahrul a'mali, lautannya amal. Faya bilami faya kaqoli ba'dihim al mautu sundukul amal. Jadi
kematian itu adalah sunduk, adalah kotaknya amal. Jadi di catatan yang lain bahwa ini kalau yang pakai roh, al-mautu bahrul a'mar, bahwa kematian itu adalah yang menghimpun, yang menampung umur manusia. Ini kalau di dalam lagunya anak itu ya, yang kaya mati, yang miskin mati, yang muda mati, yang tua mati, semuanya. Jadi, yang bisa menghimpun seluruh umur manusia, kalau bil roh adalah bil a'mar, itu adalah kematian. Jadi ya, di sana bisa semuanya bertemu, tua, muda, miskin, kaya, yang berumur ya ketemunya di kematian. Kalau roh, kalau pakai lam, jadi semua amal itu nanti akan didapati orang ketika kematian sudah menjemput. Orang akan mendapati apa yang pernah dilakukannya selama hidup ini. Bisa jadi misalnya ada orang dalam hidupnya ini, misalnya itu ada orang baik, tapi selama hidup di dunia tidak mendapatkan kebaikan. Sebagaimana ada penjahat yang selama hidupnya tidak mendapatkan hukuman. Nah, kapan nanti kebaikan keburukan itu bisa bertemu? Ya, ketemunya adalah al-mautu sundukul amal itu. Jadi ketemunya kalau udah mati, ketemunya di sana. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir, wal qabru bahrun nadamat. Kubur, al-barzah, alam barzah, alam kubur adalah bahrun nadamat, adalah lautan penyesalan. Ai al-barzakhul fasilu bainad dunya wal akhirah. Alam barzah yang menjadi penyekat, al-fasil. Jadi menjadi fasil, menjadi penyekat, penghalang antara dunia dan akhirat. Jami'un li anwa'il humum, akan menampung, menghimpun segala macam kegelisahan, segala macam penyesalan. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqab. Allati yatamanna, yang berharap, sahibuha, pemilik harapan itu, annaha la taqab, bahwa itu tidak terjadi. Kok ya ada gitu. Jadi alam kubur menjadi alam penyesalan. Alam penyesalan. Jadi orang nyesal itu gimana sih? Biasanya orang menyesal adalah orang yang pernah punya peluang tetapi tidak dimanfaatkan. Orang yang menyesal adalah orang yang punya masalah tapi tidak terselesaikan. Itu akan jadi penyesalan. Jadi misalnya kalau kita mau pergi, mau rihlah, mau keluar kota, mau pulang kampung. Penyesalan terjadi pertama, itu malah menjadi beban, malah jadi masalah. Yang kedua, jadi penyesalan yang berguna itu nggak kita bawa. Jadi misalnya gitu kan, orang pergi keluar kota nggak bawa duit, nggak bawa ATM, tapi yang dibawa cuman bekal apa itu misalnya gitu, salah bawa, itu nah medali kan. Jadi itu jadi penyesalan. Nah, apalagi kalau nggak bisa ngambil lagi. Kalau pergi ke kota misalnya ketinggalan handphone, kalau zaman sekarang kan orang ketinggalan handphone, ketinggalan uang, ke bawah. Sedangkan sesuatu yang agama, kematian alam kubur itu menjadi lautan penyesalan. Nah, untuk dalik ini nasihat dari dinisbatkan kepada Umar wal maqalatu saminah wa an Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadati
arba'ati asya'a. Awwaluha fi ada'i faraidillah, wasani fi ijtinabi maharimillah, wasalisi fil amri bil ma'rufi ibtigha sawadillah wa nahi anil munkari tiqa'a ghadabillah. Ini ke-8 yang kata Utsman, wajadtu halawatal ibadah. Wajadtu, saya mendapati, saya menemukan. Wajadtu halawatal ibadah, manisnya beribadah, lezatnya beribadah, di dalam 4 perkara. Dinikmatnya ibadah dalam 4 perkara. Awwaliha, kalau mau dibaca awwaluha berarti istiqnaf ya, baru. Tapi kalau awwaliha menjadi badal dari arba'ah, baca lagi. Awwaliha fi ada'i faraidillah. Awwaliha yang pertama adalah fi ada'i faraidillah, dalam melaksanakan, menunaikan faraidillah. Jadi pelajaran niat itu adaan lillahi ta'ala, menunaikan perintah Allah, menunaikan faraid, kewajiban Allah. Dan kalau dalam hadis qudsi bahwa ibadah fardu adalah ibadah yang paling Allah sukai. Wa ma taqarraba ilai abdi bi syai'in ahabbu ilai mimma aftaratuhu alaihi. Jadi ibadah yang paling Allah sukai adalah ibadah fardu. Nah, setelah fardu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, tapi hamba aku jadinya mendekatkan diri kepadaku selain fardu, maka dia juga melaksanakan yang sunnah. Nah, fardu ini, kalau ibadah fardu itu kan nggak banyak-banyak. Sholat fardu 5 kali sehari. Jadi fardunya sholat, nah itu ya nggak banyak kan. Ya, bacaan fardu, takbir, fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Jadi, kalau gerakan fardu, berdiri jika mampu, ada ruku, i'tidal, sujud, dengan tumanina, itu fardunya wudu ada 6 itu kan. Nah, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki, tartib, nah, dan niat wudu. Itu yang kalau fardu itu nggak banyak-banyak. Nah, selain fardu baru nanti ada yang sunnah. Nah, menikmati bisa melaksanakan kewajiban dari Allah. Jadi salah satu indikasi keimanan seseorang yang dalam hadis Nabi juga diungkapkan, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika kebaikan membuat kamu senang, bisa menunaikan, jadi senang, bahagia. Dan ini alhamdulillah secara umum ya, orang-orang yang telah memiliki komitmen beribadah itu merasa gelisah misalnya ketika waktunya sholat belum sholat. Bahkan misalnya saking capeknya misalnya sudah tidur sebelum sholat isya. Tapi kalau orang itu punya kekuatan iman, panggilan iman, insya Allah akan bangun sebelum waktu isya itu habis. Dan ini tentu bukan kesengajaan, bukan keseringan ya. Karena Rasulullah tidak suka tidur sebelum sholat isya, gitu kan. Tapi juga nggak suka ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, kecuali kalau hal-hal yang urgen. Ya. Ini tentang waktu. Ini segala yang fardu. Kalau tadi sholat yang fardu,
fardu disebut dengan fardu profesi, fardu dan sebagainya. Ya. Jadi kata Utsman bisa menunaikan faraidillah yasiriha wa asiriha. Yasiriha yang mudah, wa asiriha yang susah. Jadi kadang menunaikan fardu dari Allah yang mudah. Ya misalnya contoh, misalnya kalau sholat dalam suasana yang longgar, senang, tidak dalam kondisi terang. Jadi asiruha misalnya, bagaimana orang bisa tetap sholat dalam kondisi perang, dalam kondisi ketakutan dan sebagainya. Ini orang bisa misalnya bersedekah ketika dia mampu, ya sih. Tapi bisa gimana sedekah bisa dalam kondisi asir, tidak mampu tapi bisa besar sedekah. Jadi, nah ini apa namanya, menunaikan kewajiban itu adalah membahagiakan. Ini apa yang bisa kita simpulkan dari ungkapannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Halawatul ibadah. Pertama, fi adai faraidillah. Wasani yang keduanya, fijtinabi maharimillah. Fijtinabi dalam menjauhi. Ini menjauhi. Bukan hanya ini, bukan sampai tidak melaksanakan, tapi menjauhi maharimillah. Larangan maharim. Maharim itu apa? Batas-batas. Perboden, apalagi itu. Yang dilindungi, yang diproteksi. Jadi segala sesuatu yang Allah sudah proteksi. Shogiriha wa kabiriha, bisa menjauhi hal yang Allah proteksi. Shogiriha wa kabiriha, yang kecil maupun yang besar. Ya, meskipun sekarang orang jadi pembenaran tentang kisah Nabiullah Adam di surga itu. Ya, larangan Allah yang satu, ketika ada godaan setan, akhirnya terlanggar. Ini apa, bisa menjauhi larangan Allah. Ini kalau ada kelemahan di dalam cerita itu kan, fanasya walam najid lahu azma. Nah, Nabi Adam lupa dan tidak ada azam, nggak ada semangat, nggak ada tekad menjauhinya, sehingga mudah digoda. Makanya jadi agar maharimillah ini bisa dijauhi dengan baik, ya perlu apa namanya, membuat batas. Nah, jadi jarak antara diri kita dengan maharimillah, shogiriha wa kabiriha, yang kecil maupun yang besar, nama juga larangan. Dan secara umum ya dalam apa kaidah yang mungkin tadi bahas tadi di pagi tadi oleh Dr. Ahmad Rahim, jadi segala larangan Allah pasti atau mengandung kerugian atau madorot. Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya, pasti Allah sudah memberikan larangan. Nah, masalah yang ketiga adalah ma'ruf. Jadi nikmatnya ibadah itu adalah fil amri bil ma'ruf, amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Ini kalimat yang secara tekstual memberikan pesan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu efektifnya dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Karena dalam ilmu bahasa, perintah atau larangan itu datangnya dari atas. Kalau dari sejajar itu tanasuh ya. Jadi ya masukan. Kalau dari bawah ke atas itu permohonan, doa. Jadi kayak kita memohon kepada Allah itu kan bentuknya perintah, tapi karena dari bawah ke atas namanya doa. Seberapa efektif? Ya, efektivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu ya dari atas. Makanya kekuasaan itu penting dalam penegakan Islam, terutama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, bukan sekedar kelengkapan jabatan, tongkat kekuasaan seperti dulu tongkatnya Umar itu, ya, itu efektif untuk mukul orang yang malas-malas. Jadi jadi jangan sampai tongkat kekuasaan hanya jadi penopang orang
kekuasaan itu efektif untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini ungkapan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi halawatul ibadah itu jadi ketika bisa jadi ketika bisa menunaikan amar ma'ruf. Al-ma'ruf itu yang dimaksud di sini kata Syekh Nawawi adalah wa huwa kullu ma yahsunu fisyar'i. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang bagus dalam agama. Jadi yang bagus. Terkadang bagus menggunakan dalil nakli, terkadang bagus menggunakan dalil akli. Misalnya, ya kayak desakan Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar agar Abu Bakar bersedia mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Kan dalilnya nggak ada. Tapi kemudian ya Umar meyakinkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa ini baik gitu. Ini baik. Jadi nah ini yahsunu fi syar'i. Nah, dalil syar'i itu kan ada juga selain dalil nakli, ada juga dalil akli. Dalil akli. Ini jangan sampai nanti dengan selalu berdalil tidak ada nasnya, nggak ada dalilnya ya. Dalil agama itu ada nakli, ada akli. Allah kasih kita akal itu juga suatu saat bisa menjadi dalil dalam menilai tentang kebaikan dan keburukan yang tidak ada nas syar'inya nas naklinya. Oke, jadi itu al-ma'ruf. Makanya sampai ada istilah jadi al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Segala sesuatu yang dianggap baik dalam uruf, dalam tradisi kebiasaan masyarakat, maka itu ya menjadi seperti syarat dalam agama. Misalnya ya contoh, ya orang ya ngaji pakai peci misalnya gitu. Itu kan ma'ruf saja, uruf saja. Apakah pecinya pakai peci hitam atau pakai peci putih? Nah, ini secara uruf ya kalau di Indonesia. Kalau jadi imam sholat, jadi sedang baca kitab ngaji itu ya pantasnya ma'rufnya pakai peci. Nah, meskipun memang ada dalil akli, dalil urfi, atau kondangan pakai batik misalnya gitu kan. Emang ada dalilnya kondangan pakai batik? Ya nggak ada sih, dalil aklinya nggak ada, tapi dalilnya dalil urfi, sesuatu yang dianggap baik oleh publik, oleh masyarakat. Jadi ini juga perlu kita budayakan tentang kearifan dalam beragama. Jangan sampai nanti ada tuduhan bahwa agama ini tidak menghormati kearifan. Jadi nilai-nilai kearifan lokal yang kemudian terancam dengan hadirnya agama. Ini juga perlu kita hindari. Jadi karena tadi dalam bahkan itu kalau di belajar qawaid fikih ya, itu 1 dari 5 kaedah kuliah kubro itu namanya dalil al-adatu muhakkamah. Ya, al-adatu muhakkamah. Jadi adat kebiasaan yang baik di masyarakat itu menjadi seperti dalil. Kayak misalnya orang di Indonesia berjalan di sebelah kiri. Itu nggak ada dalil naklinya ya nggak ketemu. Tapi ini namanya dalil akli berdasarkan urfi. Wallahu alam. Jadi ini tentang al-ma'ruf ini ya. Al-ma'ruf ibtigha asawabillah. Jadi memerintahkan yang ma'ruf karena mencari berharap balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha asawabillah. Jadi berharap moga-moga nanti ada balasan dari Allah di hari kiamat. Nah, bukan sekarang. Kalau ngarep balasan sekarang rugi. Makanya kalau tentang balasan ya kita sabar aja, kita tunggu aja balasan yang akan di akhirat. Balasan di dunia pertama, dunia ini sebentar. Yang kedua, tentang apa yang kita perlukan di dunia ini sesungguhnya sudah Allah tetapkan kita sebelum lahir ke dunia. Makanya kalau kita tempatkan balasan
Mari kita semuanya kita simpan. Apapun balasan kebaikan itu, mari kita simpan untuk nanti akhirat sajalah. Justru kita sedih, khawatir kalau mendapatkan balasan dunia ini, khawatir kalau nanti nggak dapat balasan akhirat. Itu kayak ceritanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu kan. Jadi kalau dia berbuat baik kepada seorang, lalu orang yang diberi kebaikan itu membalas, itu malah ceritanya Ummul Mukminin sedih. Takut nanti di akhiratnya nggak dapat lagi balasan. Nah, ini kita belajar, jadi karena yang kita baca adalah kitab Al-Munabbihat Al-Istidad Liyaumil Mi'ad, ya kita belajar untuk menempatkan amal-amal akhirat menjadi nanti kita panen di akhirat. Bahkan kalau bisa amal-amal dunia kita ini, kalau bisa itu kan kita investasikan nanti untuk dipanen nanti di akhirat. Jangan sampai malah kebalik, bahkan amal akhirat mintanya dipanen untuk kepentingan dunia kan, ya menurut hitung-hitungan menurut saya rugi, karena ya urusan dunia ini kan urusan sementara. Nah, dan urusan dunia kita sudah Allah siapkan sebelum kita lahir ke dunia. Warabi'i yang keempat, munkar. Ini kalau ini penjelasan nahwu tentang ibtigha asbabillah wa huwa min atfil illah ala ma'luliha. Jadi ibtigha asbabillah ini kalau di sini pakai wawu. Jadi ataf illah kepada maklul. Nah, kemudian yang keempat, warabi finnahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi kata al-munkar itu, munkar sesuatu yang tidak dikenal, ditolak. Jadi kalau di bahasa Al-Quran itu tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim disebut dengan innakum qaumun munkarun, maksudnya nggak dikenal. Jadi sesuatu yang ditolak, tidak dikenal oleh masyarakat muslim, ini perlu. Makanya kalau sosialisasi itu harus bisa menjelaskan ini baiknya gimana, sisi baiknya apa. Memang terkadang ada kaum muslimin ini terkadang reaktif terhadap hal-hal baru yang belum diketahui. Kadang-kadang ya, misalnya kayak sampai dalam bahasa Arab atau dulu sekarang itu namanya al-jawal, dulu namanya hatif. Itu kalau bahasa Arab, telepon itu hatif, suara tanpa rupa. Nah, hatif itu kan cenderung maknanya itu suara jin, sehingga sempat dilarang. Nah, ini karena tasawur ya, cara menjelaskan sesuatu itu kurang lengkap, akhirnya menjadi kesalahpahaman. Nah, ini tentang al-munkar, itu wanahyu anil munkar. Jadi ittiqa'a ghadabillah, kelezatan ibadah itu adalah ketika bisa mencegah kemungkaran, mencegah kerusakan. Karena ittiqa'a ghadabillah, kal munkar kalau di penjelasan Syekh Nawawi bahwa ma laysa fi ridallahi ta'ala min qaulin. Yang dimaksud kemungkaran adalah segala sesuatu yang di sana tidak ada ridho Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ini kalau dalam terminologi Al-Quran, antara ridho dengan izin itu berbeda dengan yang kita pahami. Jadi kalau terminologi Al-Quran, Allah mengizinkan sesuatu tapi Allah tidak meridhoi. Jadi Allah mengizinkan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak meridhoi. Itu misalnya bisa dibaca dalam ayat tentang jadi sihir guna-guna itu nggak akan bisa bekerja kalau Allah tidak mengizinkannya. Jadi pada kalimat wa ma hum bidharrina bi bin ahadin illa bi idznillah, 102 surah Al-Baqarah tentang ayat sihir gitu.
Ada kalimat wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Bahwa tukang sihir itu tidak akan bisa membahayakan seseorang kecuali kalau Allah mengizinkan. Nah, jadi kalau orang ke guna-guna itu ada izin Allah, tapi yang perlu kita pahami bahwa izin Allah tidak sama dengan ridho Allah. Allah mengizinkan terjadinya perbuatan, tapi Allah tidak meridhoinya. Nah, ini kembali ke definisi penjelasan Syekh Nawawi bahwa yang namanya al-munkar adalah segala sesuatu yang di sana tidak ada ridho Allah. Nggak ada ridho Allah. Jadi mana kita tahu ridho Allah? Nah, biasanya kalau ridho Allah itu ada dalam bentuk perintahnya atau dalam bentuk sesuatu yang dimubahkannya, diperbolehkannya. Baik min qaulin au fi'lin. Ittiqa ay al-ihtiras, berlindung diri. Ya, berlindung diri min ghadabillah, dari murka Allah. Wa huwa min atfis sabab alal musabbab. Ini penjelasan min ghadabillah wal ittiqa min ghadabillah kalau pakai wawu adalah ataf sabab kepada al musabbab. Tapi kalau yang di PDF nggak pakai wawu. Wa qala aydan. Satu lagi biar sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, arba'atun dhahirunna fadilah wa batinuhunna fadilah. Mukhalafatu shalihin wal iqtida'u bihim fadilah. Wa tilawatul Qur'ani fadilah wal amalu fadilah wa iyadatul maridi fadilah wa ittikhadul wasiyati minhu faridah. Oke, ini makalah yang ke-9. Wal maqalah makalah yang ke-9. Qala ay sayyiduna Utsman berkata, aidan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Arba'atun, ada 4 minal khisali, 4 perkara. Dohiruhunna fadilah, yang tampak dohirnya adalah fadilah, keutamaan, kemuliaan. Khairun kasirun, kebaikan yang banyak. Tapi wabatinuhunna, sedangkan dalamannya, batinnya, jeruannya adalah faridah, adalah kewajiban, wajibah. Nah, ada 4 perkara. Jadi tampilan dohirnya kemuliaan, tapi kontennya, isinya adalah kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau yang syair Tombuhati itu ya, wong kang soleh kumpulono itu ya, kumpul orang soleh. Apa orang soleh? Al-qaimina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Ini penjelasan Nawawi pendek tapi susah ini. Jadi orang soleh itu adalah al-qaimin, orang-orang yang menunaikan, yang menegakkan, yang bihuquqillah, menegakkan hak-hak Allah. Nah, ini kan apa-apa terminologi soleh di masyarakat kita kan kadang-kadang simpel banget. Orang soleh itu yang pakai peci, pakai sarung, ngomongnya halus, nggak marah-marah. Soleh. Jadi kalau kata soleh itu maknanya kan orang baik. Baik, yang baik itu ya ada ruang, ada waktu. Tapi penjelasan Nawawi ini menarik. Jadi al-qaimina bihuquqillah,
orang yang menunaikan, menegakkan hak Allah. Apa hakullah? Kalau jawaban Ibnu Mas'ud, anta buduhu wala tusyriku bihi syai'ah. Menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Nah, menyembah Allah ini, hamba Allah ini kan beda-beda. Ada yang kalau kewajiban hak Allah bagi hamba secara fardu ain, jadi ibadah fardu ain, 5 waktu, puasa, zakat jika mampu, haji jika mampu, dan lain sebagainya. Nanti kalau sesuai dengan status sosial seseorang, ini hakullah pada rakyat dan hakullah pada pejabat ya beda. Hakullah pada murid dan hakullah pada guru, pada dosen beda lagi kan. Nah, ini dan penjelasan Nawawi ini kalimatnya pendek tapi enak ini. Jadi orang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak Allah, hukukillah, hak-hak Allah, wa hukukil ibad, dan menunaikan hak-hak sesama. Nah, kalau hak sesama ini, kalau yang paling simpel itu, paling simpel, yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Mulai dari wabil walidaini ihsana. Gitu kan? Jadi hak kepada kedua orang tua. Wabidil kurba wal yatama wal masakin. An-Nisa 36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jami wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Itu kalau kita baca ayat itu dan kita petakan. Jadi hak orang yang ada di sekitar kita, misalnya tentang hak kedua orang tua yang masih ada, ya, kan sudah ada pun masih ada itu kan harus dilakukan. Nanti biru astiqoihina dan sebagainya itu. Kemudian wabidil kurba wal yatama wal masakin, ini hak-hak kepada sesama hamba Allah. Nah, ini belum lagi kalau orang jadi pejabat, jadi dosen, jadi guru, ini ada hak ibadullah yang lain selain yang di An-Nisa 36 tadi. Nah, ini orang soleh itu orang yang menunaikan hakullah dan hakul ibad. Wah, ini definisi singkat tapi isinya panjang kali lebar gitu ya. Nah, ini mukhalatatus sholih itu fadilah. Orang bisa kumpul dekat, berbaur dengan orang-orang soleh. Jadi kalau dulu misalnya jadi santri itu bisa kepilih sama kiai yang bawain sendalnya, bawa tasnya, itu satu kehormatan, fadilah. Nah, dan wal iqtida ubihim, dan meneladani mereka. Iqtida, menjadikan mereka sebagai qudwah. Jadi orang soleh jadi qudwah fi af'alihi musholihah, dalam perbuatan soleh mereka itu adalah fardhu. Bertetangga dengan orang soleh, berkenalan dengan orang soleh, ini fadilah. Nah, tapi lebih penting lagi adalah fardhunya adalah iqtida'u bihi. Ini yang pertama. Wa tilawatul Qur'ani fadilah. Tilawah Quran, membaca Quran. Warattilil Qur'ana tartila, tilawah Quran fadilah. Wal amalu bihi, mengamalkan Al-Quran bima fil Qur'ani minal awamir wan nawahi. Jadi mengamalkannya adalah fardhu. Maka bisa mungkin terjadi ada orang yang bacaannya nggak banyak, tapi amalannya banyak. Ya, ini masing-masing punya nilai ibadah ya. Tilawahnya sudah merupakan ibadah, merupakan fadilah. Sampai orang boleh ngiri kepada orang
Allah berikan kepadanya tilawah Quran, lalu dia membaca di siang dan malam, boleh ngiri, nikmat yang besar. Tapi lebih dari itu adalah al-malubi, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu adalah fardhu. Ini pengamalan ini juga, ini kan juga ada gradasinya. Ada ayat Quran yang bisa diamalkan dalam konteks pribadi. Ada ayat yang baru bisa diamalkan ketika orang berkeluarga. Ada ayat yang baru bisa diamalkan ketika orang itu bisa memimpin negara. Jadi kalau nggak ada negara misalnya, ya nggak bisa diamalkan. Misalnya contoh ayat jihad. Itu yang bisa menggunakan ayat jihad itu ya negara. Dalam konstitusi kita, yang boleh menyatakan perang atau damai itu harus presiden, kepala negara. Jadi kalau cuman kalau misalnya baru jadi imam gitu, imam besar nggak punya kewenangan untuk menyatakan jihad itu nggak bisa dalam konteks ini ya. Jadi bahwa ayat jihad itu jadi baru bisa efektif ketika dibunyikan oleh negara. Dan kalau bukan negara yang membunyikan malah jadi masalah. Jadi kalau jadi teroris kalau dia yang membunyikan jihad bukan negara. Ini sama seperti orang tentang ayat keluarga, tapi yang bacain, yang mengamalkan bujangan. Jadi malah jadi kacau lah. Orang belum menikah kok udah mengamalkan ayat keluarga. Jadi kacau lah. Itu ya kalau nanti bikin guyonan itu ya, belum punya negara kok membunyikan ayat jihad, dan sama seperti bujangan mengamalkan ayat pernikahan. Nah, malah jadi polusi bukan solusi. Oke ya, jadi ini wa ziyaratul kuburi fadilah. Ketiga, ziarah kubur adalah satu kemuliaan. Kubur sholihin, apalagi misalnya kubur orang tua, kubur sholihin, ziarah kuburnya Nabi, kuburnya para sahabat. Jadi ini ziaratul kubur. Jadi yang sempat dilarang tapi kemudian Nabi perbolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Jadi dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Kalau dalam ilmu usul fikih bahwa al-amru ba'dan nahyi ibahah. Jadi bahwa kata perintah setelah kata larangan itu artinya adalah ibahah, adalah sesuatu yang boleh, bukan wajib. Nanti kalau mengartikannya diwajibkan semua, jadi berantakan nanti. Ziarah kubur adalah fadilah wal istidadulaha, dan bersiap-siap, istidadan, ini kalau anak-anak sekolah pagi itu ya. Istidadan, persiapan, ayat tahayyu lidukhulil qabri. Tahayyu, jadi mempersiapkan diri, mantes-mantesin diri, lidukhulil qabri, untuk memasuki alam kubur. Persiapan masuk alam kubur bukan dengan mencoba kain kafan, bukan dengan menggali Indian mau dikuburkan di mana gitu. Tapi penjelasan Syekh Nawawi, tahayyul lidul kubri adalah bifi'lil a'malis sholihah, dengan melaksanakan amal-amal soleh. Jadi persiapan untuk memasuki kubur bifil amalis sholihah adalah adalah kewajiban. Wa ziyaratul kuburi, ziarah kubur imma li mujarrati tadakkuril mauti wal akhirah. Ziarah kubur bisa untuk sekali, bukan sekedar sebenarnya. Mujarrad itu bahasa meligi, untuk fokus ya. Jadi ziarah kubur fokus untuk dzikrul maut wal akhirah. Jadi fatakunu biru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati ashabiha walau kuburil kafirin.
Jadi, kalau ziarah kubur yang dimaksudkan untuk dzikrul maut dan dzikrul akhirat, maka hanya dengan melihat kuburan tanpa tahu siapa yang dikubur di sana, siapa sohibul kubrinya itu. Walau kuburul kafirin, meskipun yang dilihat adalah kuburnya orang kafir. Bahkan bisa jadi begitu yang dilihat ini adalah kuburnya orang alimah, kuburnya orang kafir, kubur yang serem. Bisa jadi lebih efektif ngingetin untuk dzikrul maut. Kalau imali mujarroti tadakkuril maut, fokus untuk ingat dzikrul maut, dzikrul akhirah, itu bisa dengan kubur siapapun, kubur apapun, bahkan kuburnya orang kafir. Aulinah widu'ain, atau ziarah kubur untuk mendoakan, maka fatusannu likulli muslimin, maka dianjurkan adalah kubur kubur dibedakan aulit tabarruk, atau untuk cari berkah, untuk mendapatkan kebaikan. Barokah dengan al khair, kebaik. Fatusan li ahlil khair, maka dianjurkan yang dicari adalah kuburannya orang-orang baik. Orang-orang baik. Nih ya, orang-orang baik. Ya ada, kalau di kita itu kan kita bisa pahami tentang sebagian masyarakat yang berjalan fulan ini, ya kita pahami tabarruk untuk bisa mendapatkan kebaikan. Siapa tahu bisa mendapatkan inspirasi dari ahli kubur yang mereka kunjungi. Au liadai hakin, atau ziarah kubur itu untuk menunaikan hak. Misalnya kasodikin, kuburnya teman, kuburnya guru. Jadi awalidin, atau kuburannya orang tua. Ini bagian dari ada hukuk. Jadi untuk menunaikan hak pertemanan, hak anak dan orang tua, hak murid dan guru. Itu yang wallah alam ya, termasuk yang kalau dalam cerita para ulama, misalnya ceritanya Imam Ghazali sebelum pulang ke kampung halamannya, dia ziarahi dulu kuburnya para gurunya. Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, itu juga begitu. Jadi sebelum pulang sampai meninggalnya, dia kunjungi dulu sampai kuburan para gurunya. Oke. Yang terakhir, wa iyadatul maridi fardhah, mengunjungi, membesuk orang sakit adalah fadilah. Wa iyadatul maridi fadilah. Wattihadul wasiyati fardhah, dan mengambil atau mendapatkan wasiat, mendapatkan pesan, mendapatkan pelajaran dari orang yang sakit adalah fardhah. Jadi pengalaman orang yang sakit itu penting juga untuk menjadi preventif bagi orang yang membesuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu man hurimal wasiyah. Orang yang merugi, orang yang terhalang adalah orang yang terhalang dari wasiat. Ai al-mahrum minas thawabi wal khairil azim. Orang yang terhalang dari pahala dan kebaikan besar adalah man muni'a minal wasiyati, orang yang terhalang dari wasiat. Ya, wallah alam, ini kita tentang wasiat ini belum menjadi tradisi di masyarakat kita secara baik. Tapi kalau dalam keseharian, jadi pesan-pesan orang yang sakit ketika dikunjungi, atau nasihat orang berkunjung kepada orang yang sakit untuk bersabar dan sebagainya, ini juga bisa kita manai dalam konteks ini wasiat. Rawahu Ibnu Majah an Anas wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqa wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Jadi barang siapa, dalam hati sama, barang siapa yang mati dengan atas wasiat, dia punya wasiat, jadi wasiat tentang nanti
pengurusan jenazahnya dan sebagainya itu ya, bukannya wasiat masalah materi. Ini kalau cerita bukhola itu atau tomak ya, atmak min asyab, orang yang tomak ya dia pengen mendapatkan wasiat materi. Tapi kalau orang soleh yang dicari adalah wasiat-wasiat keimanan. Jadi orang yang mati dengan atas wasiat, maka mati ala sabilin, dia mati di jalan Allah, sabilillah, wa sunnatin, atas sunnah Nabi, wa tuqa, ketakwaan, wa syahadatin, mati syahid, moga wa mata maghfuran lahu, dan mati dalam keadaan diampuni. Ini saya belum sempat ngecek tentang status hadis ini, tapi ala kulli hal ya, tentang wasiat kebaikan bagi orang-orang yang sakit. Ini menjadi sesuatu yang secara umum kalau di Indonesia, jadi ketika orang sakit, apalagi yang sakit-sakit sudah tidak ada harapan untuk sehat kembali, pada umumnya mereka berwasiat untuk kebaikan baik bagi dirinya maupun bagi orang yang membesuknya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam kita mempersiapkan diri al-istidad liyaumil mi'ad. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau disampaikan di Zoom dipersilahkan ya, yang di Facebook saya tutup dulu. Terima kasih.